Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal dalam bahasa Latin Trinitas. Allah yang kita imani itu esa atau satu, tetapi dalam 3 pribadi yang berbeda, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi-pribadi ilahi yang kita sapa sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu kita sebut ketika membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Tritunggal Maha Kudus bukan atau tidak sama dengan triteisme. Kalau triteisme itu artinya 3 Allah, maka salahlah kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan bahwa Allah kita, umat Kristen, itu 3. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja di antara kita umat Kristiani banyak yang belum mengerti ajaran Tritunggal Maha Kudus ini. Dan sangat mungkin bahwa mereka atau kita sulit memahami ajaran itu sehingga belum mengerti. Nah, Santo Anselmus mengatakan, "Credo ut intelligam." Artinya, aku percaya supaya aku mengerti. Artinya apa? Artinya bagi orang kudus ini tidak seperti kebanyakan orang pendapatnya. Banyak kali kita menuntut untuk mengerti lebih dulu baru percaya. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki supaya kita mengimani dan percaya supaya dapat mengerti rahasia Allah. Sadarilah bahwa Tuhan Allah Tritunggal masuk dalam misteri iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah disebut Bapa karena Ia adalah pencipta dan peduli dengan penuh kasih kepada ciptaannya. Yesus Sang Putra telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil atau berseru kepada Allah sebagai Bapa dan menyebutnya juga sebagai Bapa kita. Sebelum umat Kristen menyebut yang ilahi sebagai Bapa, ungkapan Allah sebagai Bapa sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan bab 32 ayat 6 dan kitab Maleakhi bab 2 ayat 10. Bahkan Tuhan juga dirasakan sebagai seorang ibu, Yesaya 66 ayat 13. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Maha Kudus dan memiliki keilahian yang sama dengan Bapa dan Putra. Ketika kita menemukan kenyataan bahwa Allah ada di dalam kita, Roh Kudus ada dan menguatkan kita. Allah mengutus Roh Putranya ke dalam hati kita. Roh Kudus yang diterima bukan roh perbudakan yang membuat kita takut
melainkan Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Yesus dari Nazaret adalah putra, sang pribadi ilahi yang kedua. Pertanyaan yang tetap laku sepanjang masa adalah bagaimana kita dapat memahami Tritunggal Maha Kudus ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjelaskan pokok iman ini akan membantu bila diperlihatkan juga pendapat mana yang tidak cocok dengan penghayatan iman yang nyata dalam gereja Katolik khususnya. Yang bukan ajaran iman ialah gagasan triteisme, adanya 3 sesembahan. Ada 2 pendapat lain yang tidak amat kentara ketidaksesuaiannya dengan penghayatan iman kita. Yang pertama, mengatakan bahwa Putra dan Roh Kudus itu diciptakan oleh Allah atau semacam perpanjangan Allah yang satu. Pendapat ini biasanya disebut subordinasionisme karena membawahkan kedua pribadi pada salah satu. Ada pula saudara-saudara yang terkasih penjelasan yang mengatakan bahwa Tritunggal hanyalah sekedar 3 bentuk atau cara Allah tampil bagi manusia dan bukan sungguh pribadi Allah. Pendapat ini sering disebut modalisme. Termasuk di sini pendapat bahwa ketiganya hanya kiasan mengenai sifat-sifat ilahi belaka. Iman yang nyata tidak berdasarkan gagasan-gagasan tadi, melainkan menerima keilahian sebagai yang esa dan mengalaminya sebagai yang merahimi kehidupan, melaksanakannya dan menjaganya. Inilah iman akan Tritunggal yang menghidupi gereja sepanjang zaman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam memahami Allah Tritunggal Maha Kudus ini memang tidaklah mudah. Namun tidak berarti tidak bisa dipahami. Nah, Alkisah pada suatu kesempatan Santo Agustinus sedang berjalan di pinggir pantai. Ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Anak itu menggali sebuah lubang kecil seperti sumur di atas pasir. Saudara terkasih, hal ini mengingatkan diri saya yang memang waktu kecil senang ke sungai, bukan laut, dan bermain membuat sumur-sumuran di tepi sungai yang berpasir. Kemudian berlomba dengan sesama teman untuk membuat sumur kecil dan mengisi air di dalamnya. Apakah ada yang menang? Tidak ada, karena sumur itu akan tetap kering. Air akan selalu terserap ke dalam pasir. Itu pengalaman saya dulu. Nah, lalu bagaimana kelanjutan Alkisah tadi? Anak itu berulang kali mengambil air laut dengan gelas kecil dan memasukkannya ke dalam lubang itu. Setiap saat lubang itu diisi langsung menjadi kering karena dasarnya adalah pasir. Santo Agustinus bertanya kepadanya untuk apa ia melakukan semuanya itu. Anak itu menjawab, hendak memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang kecil tersebut. Santo Agustinus mengatakan kepadanya bahwa usahanya itu hanya sia-sia saja. Tidaklah mungkin memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang tersebut. Saudara yang terkasih, anak itu tiba-tiba kemudian bertanya kepada Agustinus, apa yang sedang dipikirkannya? Agustinus menjawab bahwa ia sedang memikirkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Anak itu tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan bahwa otakmu itu kecil seperti lubang buatan saya ini, sedangkan Tritunggal Maha Kudus jauh lebih luas dari samudra raya. Agustinus menjadi sadar bahwa ternyata akal budi itu tidak mampu memahami seluruh rahasia Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, memahami keyakinan Kristiani sejak umat Perjanjian Lama, misalnya yang tersurat dalam Kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah kita itu esa atau satu. Mengapa hanya disebut Allah itu esa? Kok tidak disebutkan mengenai Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Sadarilah
bahwa umat perjanjian lama pada masa itu baru mengenal Allah yang esa seperti itu karena mereka belum menerima pewahyuan ilahi perjanjian baru. Bahkan sampai sekarang umat Yahudi keyakinannya hanya sampai di situ, karena mereka belum atau bahkan tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan Roh Kudus seperti yang terdapat dalam perjanjian baru. Barulah kemudian saudara-saudari yang terkasih, umat Kristen yang menerima Allah yang esa itu, Yesus putranya, dan Roh Kudus yang berasal dari Allah. Dan hanya di dalam kitab perjanjian baru yang merupakan kelanjutan dari perjanjian lama mengisahkan pewahyuan ilahi tentang Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu. Penginjil Yohanes menerangkan bahwa eksistensi Yesus itu tidak lain adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Berarti Yesus merupakan pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Demikian juga setelah kemanusiaan Yesus wafat dan bangkit, Allah mewahyukan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 7 dan 13a. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu sendiri ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 12. Dengan kebenaran ilahi, Roh itu akan memimpin kita pada keselamatan atau menyelamatkan kita. Jelaslah di sini Roh Kudus yang menyelamatkan itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius hari ini mengatakan tugas perutusan agung Yesus kepada para muridnya, yakni baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal itu jelas diucapkan Yesus dalam rangka perutusan tugas misi para muridnya yang dulu hingga kini. Namun pada kesempatan ini kita diajak untuk merenung dan merefleksikan khususnya tentang tiga pribadi dalam Allah yang esa Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, eksistensi pribadi Allah Tritunggal telah kita jelaskan tadi. Kini kita melihat secara khusus relasi atau hubungan ketiganya. Relasi dalam Tritunggal Maha Kudus sempurna karena hakikatnya satu, yakni ilahi. Atau seperti yang kita selalu ucapkan dalam syahadat, ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Maksudnya tidak lain mau menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah Bapa dan bukan diciptakan seperti kita manusia ciptaan Allah. Sehingga di dalam Yesus keilahian ada padanya. Maka dari itu, saudara saya terkasih, dia sekaligus Allah sekaligus manusia. Sehingga kehendak dia tidak mungkin berlawanan dengan kehendak Allah Bapa. Yesus sendiri menekankan persekutuannya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu saja. Maka apa yang Bapa punya, aku punya. Kemudian tugas Roh Penghibur adalah membimbing kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga akan mengatakan kepada kita tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus dan juga tentang hal-hal yang akan datang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, penyertaan Roh Kudus di dalam gereja amat dirasakan oleh Paulus dalam pewartaannya. Kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Karena iman kepada Kristus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Lihatlah pemahaman Paulus tentang Tritunggal. Kelihatan sederhana tetapi nyata dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kiranya baik kalau kita merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, apakah
kita sungguh percaya dan menyembah Allah yang esa dalam kesatuan tiga pribadi sempurna, yakni persekutuan karya kasih keselamatan ilahi. Sadarilah bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan integral. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kiranya ini harus menjadi dasar dan contoh bagi persekutuan setiap orang yang percaya. Lalu yang kedua, apakah kita sungguh percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang sempurna yang menjalankan karya Allah? Kalau ya, maka kita hendaknya juga sebagai orang beriman selalu mencari, menemukan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kalau kita hanya mencari kehendak Tuhan seperti itu, maka akan terciptalah hubungan atau relasi kita yang harmonis. Tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan bersama-sama mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini akan menjadi tanda bahwa kita sungguh telah meneladan relasi atau hubungan kasih yang sempurna Allah yang esa Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau yang esa sungguh menguatkan iman kami untuk tetap percaya dalam hidup ini. Semoga kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh selalu menginspirasi hidup kami untuk senantiasa terbuka akan keilahian-Mu dan menjalankan kehendak-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Mu, menerima diri-Mu dalam hidupnya, dan akhirnya agar kami semua sampai pada keselamatan yang telah Engkau janjikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.